Yo, wahai sobat meletus. Duar. Bermula di sebuah lapangan di mana para bocil yang sedang bermain bola basket, sementara di pinggir lapangan seorang bapak-bapak yang tampak amburadul sedang terlelap tidur. Saat itulah ada bayi mungil menangis bernama Pang Siji, atau kami menyebut namanya dan menjulukinya Sang Beliau alias Aji, yang bertuliskan di sebuah pesan kertas, yaitu untuk orang yang baik hati. Entah kemana orang tuanya karena si bapak amburadul itu kurang mampu. Aji kecil dibawa ke sebuah sekolah kungfu. Di sana si bapak amburadul itu menemui saudara perguruannya untuk meminta menjaga dan merawat Aji kecil sekaligus menjadi guru kungfunya. Lalu memberikan sebuah hadiah tanda terima kasih berupa kitab bela diri karena si bapak amburadul itu tidak bisa membacanya. Ternyata kitab tersebut berisi tentang ilmu menggoyahkan alam semesta. Sang guru yang berkata bahwa Aji terlahir untuk bela diri. Aji kecil yang ditinggalkan orang tuanya dengan sebuah bola kaca yang dikalungkan sebagai tanda agar kelak sang beliau alias Aji bisa ditemukan. Si bapak amburadul itu pun pergi. Waktu terus berlalu, tibalah masa di mana Aji telah tumbuh menjadi anak-anak. Sang guru pun mempraktikkan jurus menggoyahkan alam semesta kepadanya. Namun sayangnya sang guru gagal dan membeku. Saat takdir kematian itu datang, tak ada yang bisa menolaknya. Meski kamu sudah berhati-hati dalam bertindak dan melangkah. Scene telah berlalu. Kini sang beliau alias Aji telah dewasa. Aji yang tengah asik bersepeda tiba-tiba teringat ucapan sang guru kalau dirinya ditemukan di dekat lapangan bola basket. Itu sebabnya ketika Aji mendengar suara bola melambung, detak jantungnya berdegup kencang. Apalagi di seberang sana Aji melihat gadis cantik idamannya. Kehidupan cinta sang beliau alias Aji ini sangat bersejarah. Ada 3 gadis yang bersedia mati untuknya. Ketika Aji pertama kalinya menemukan cinta, seorang gadis bersedia mati karenanya jika Aji tetap menguntitnya. Yang kedua, ketika Aji yang masih remaja, ada seorang gadis yang mau menjadi pacarnya. Akan tetapi di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, ketika Aji sedang miskin-miskinnya ditambah kesepian, ada seorang gadis yang mau mati dengannya jika Aji tidak mengembalikan uangnya. Scene berpindah di sekolah kungfu. Semenjak sang guru Aji meninggal, Aji menjadi anak yang pemberontak. Para guru yang mendidik dan membesarkan Aji bernama Guru Pei dan Guru Wu. Mereka yang telah mewarisi Shaolin dan Wudang dari generasi ke-1 sampai kepada mereka. Kemudian suami istri bernama Guru Ni dan Guru Huang yang sebelumnya bersahabat pena. Ada juga kepala sekolah kungfu bernama Wang Biao. Alasan kenapa Aji menjadi anak yang pemberontak adalah karena si Wang Biao ini selalu mempekerjakan Aji dengan menjadikannya samsak tinju. Namun selama Aji memakai rompi besi, tinjunya pun terasa lemah. Alhasil Aji dihukum tidak ada makan malam dan tidur di luar. Setelah itu malam harinya di luar Aji yang kebingungan mau tidur di mana, makan pun belum, duit tidak ada. Aji yang iseng menggunakan skillnya terus melempar dan menendang botol hingga masuk. Ternyata ada seorang bapak-bapak bernama Chen Li yang ada di tempat tersebut. Penasaran dengan skill kerennya itu, mencoba menirunya. Hingga berhasil masuk. Merasa puas bapak-bapak itu, namun Aji malah melakukan melempar botolnya sekali lagi. Karena ada rasa simpati pada Aji, lalu si bapak itu mendekati dan mengajaknya bicara. Apa yang terjadi padanya? Aji yang menceritakan kalau dirinya sedang dihukum. Merasa kasihan pada Aji, si bapak itu mengajaknya makan malam. Tetapi ada syaratnya, Aji harus melempar koin tersebut ke dalam mulutnya. Alhasil koin itu pun dilempar dengan mantap oleh Aji.
hingga masuk ke dalam mulutnya. Lalu Aji pun diajak ke tempat restoran makan malam yang mahal. Tetapi si bapak-bapak itu sudah menyiapkan tempat yang jalur VIP alias tempat makan di depan rumahnya yang sudah disiapkan anaknya. Ketika mereka berdua sedang asik makan, si bapak itu memikirkan sebuah rencana yang menghasilkan pundi-pundi cuan. Rencananya ialah menggunakan kemampuan Aji dengan pemikiran otaknya si bapak itu. Sejak saat itulah mereka berdua saling kenal akrab hingga menganggap seorang bapak-bapak itu seperti pamannya sendiri. Sekarang bapak-bapak itu kita sebut namanya Paman Li. Setelah selesai makan, Paman Li mengajak Aji ke sebuah klub malam. Di tempat itulah rencana yang menghasilkan pundi-pundi cuan diterapkan. Paman Li yang menggunakan kemampuan Aji untuk bermain permainan anak panah. Ternyata skill lemparan mantap Aji tak pernah sekalipun meleset. Mereka berdua pun mendapatkan uang banyak dari sebuah rencana tersebut. Alhasil pemilik tempat klub malam bernama Ahu itu pun tidak senang, lalu mendatangi mereka berdua karena telah membuat kerugian klub malam itu. Paman Li yang melihat Ahu sangat kesal, si Ahu itu pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka berdua. Paman Li yang khawatir mengajak Aji cepat-cepat pergi dari tempat tersebut. Namun Aji menolaknya karena sedang asik makan es krim, tidak ada yang boleh mengusiknya. Alhasil para anak buah si Ahu itu pun dihajar habis-habisan oleh Aji. Hingga tempat itu menjadi kacau balau. Keesokannya, Ahu dan bosnya bernama Bitianho sekaligus pemilik tim bola basket bernama Bola Api mendatangi sekolah kungfu. Bitianho mengancam kepala sekolah Wang Biao untuk diambil alih, sekaligus menyuapnya dengan peti mati yang berisi banyak emas. Kemudian si Wang Biao ini mengumpulkan semua murid di halaman, mengumumkan siapakah murid yang membuat masalah di sebuah klub malam. Orang itu harus maju dan mengakuinya. Jika dalam hitungan ketiga tidak ada yang mengaku, semua murid akan dikeluarkan. Ketika itu seorang murid lain berdiri. Aji yang berkata tidak enak hati kepadanya tidak disangka malah langsung ditunjuk olehnya. Aji pun dihukum oleh Wang Biao lalu dipukuli para anak buah Bitianho. Wang Biao yang mengatakan di hadapan semua orang di tempat itu yang katanya si Aji ini telah menghancurkan reputasi sekolah kungfu, padahal aslinya dia sendirilah yang menghancurkan reputasi sekolah kungfu dengan dirinya yang disuap sebelumnya. Aji pun dikeluarkan dari sekolah kungfu. Selepas dihukum, malam harinya Aji menemui Paman Li meminta membawanya ke klub malam itu lagi untuk membalaskan dendam, tetapi Paman Li menolaknya karena ada sesuatu yang lebih baik daripada balas dendam. Paman Li yang memberikan sebuah bola agar Aji menjadi pemain sepak bola, tetapi Aji tidak bisa bermain sepak bola. Paman Li pun menawarinya menjadi pemain bola basket. Lalu meminta Aji melempar bola tersebut ke dalam tong sampah hingga masuk. Paman Li yang yakin dengan kemampuan yang dimiliki Aji kemudian membawanya bertemu dengan seorang dekan bernama Zhou. Lalu mempresentasikan sebuah rencana agar Aji dimasukkan ke dalam tim bola basket di universitas pertama dengan menaburi bumbu-bumbu cerita yang sangat menyentuh tentang Aji yang akan tetap bermain bola basket untuk mencari orang tuanya sehingga bisa menjadi berita besar. Dekan Zhou pun menyetujui rencana tersebut karena universitas akan mendapat banyak publisitas. Di keesokan harinya, universitas mengadakan sebuah acara konferensi pers. Di saat itu Paman Li yang berbicara dengan menaburi bumbu-bumbu cerita sensasional agar para jurnalis menyiarkan berita utama tentang Aji.
Kemudian Aji pun diperkenalkan di acara tersebut. Saat itu Aji yang sedang berbicara, namun ada gadis yang mencoba menghentikannya. Aji yang melihat gadis itu ternyata gadis itu adalah gadis yang Aji kaguminya, bernama Lily atau Teh Lily. Teh Lily yang masih bagian dari tim bola basket Universitas Pertama memberitahu agar Aji bisa bergabung dengan timnya, mereka harus mendapatkan izin dari seorang kapten sekaligus kakaknya. Selama Aji bisa mendapatkan 1 skor, Aji akan diterima. Karena itu adalah tradisi tim basket tersebut yang harus dilakukan. Lalu ketika semua orang sedang menunggu, khususnya Aji yang menerima tantangan karena kapten belum datang, kemudian Teh Lily menghubunginya tetapi tidak direspon. Rupa-rupanya si kapten bernama Dingwei ada di belakang panggung, lagi asik ngeplay. Asem-asem ditunggu dari tadi. Si kapten pemabuk yang akan bersiap-siap memulai tantangan dengan menyelipkan botol minuman kalengnya agar bisa freestyle mengambil botol ketika memasukkan bola ke dalam ring basket. Baru saja dimulai, si kapten dengan mudahnya mencetak skor ketika berhadapan dengan Aji. Si kapten yang meremehkan memberikan bola kepada Aji. Alhasil Aji pun menggunakan skill andalannya, memasukkan bola dengan menembak dari jarak jauh. Aji pun berhasil mendapatkan 1 skor dan bergabung. Di hari pertama, Aji yang saat itu kesal menghampiri Paman Lee sebab melihat berita tentang dirinya ada di koran. Dikarenakan Paman Lee yang menjual cerita tentangnya pada jurnalis. Paman Lee yang beralasan agar Aji bisa menjadi pemain terkenal. Aji yang cuma orang biasa-biasa, bukan orang terkenal. Tak ada seorang pun yang mau menulis dan mengekspos tentang dirinya, kecuali dengan Paman Lee yang harus menjual cerita tentangnya dengan menaburi bumbu-bumbu cerita hingga menarik. Paman Lee yang saat itu melihat Aji khawatir akan dibully karena berita koran tersebut. Paman Lee pun memberikan nasihat agar Aji semangat dan meyakinkan bahwa Aji adalah seorang jenius. Setelah dinasihati Paman Lee, Aji pergi ke tempat latihan. Di tempat latihan Aji malah melamun. Di saat Aji tengah melamun, Aji tak sadar kalau dirinya sedang diperhatikan Teh Lily. Selepas latihan, Aji menemui si kapten pemabuk itu. Aji yang mengira kalau si kapten itu kesal karena kejadian sebelumnya. Tetapi si kapten malah sebaliknya menganggap hal itu biasa saja. Aji yang diberitahu si kapten tentang sebuah quotes pemain basket. Siapa yang bisa mengontrol rebound memenangkan pertandingan. Artinya rebound adalah ketika pemain berhasil merebut bola dari perebutan bola dengan lawan. Jadi menurut si kapten, di dalam pertandingan sebelumnya Aji berhasil mengontrol rebound ketika berhadapan dengannya. Namun menurut Aji, rebound itu membosankan dikarenakan Aji hanya bisa menembak bola dari jauh saja. Lalu Aji pun menunjukkan skill tersebut kepada si kapten. Keesokan paginya di tempat latihan, si kapten pemabuk yang biasanya muncul terlambat kini datang lebih awal. Sampai-sampai adiknya si Teh Lily ini mengira kalau kakaknya itu lagi sakit apa tidak. Alasan mengapa si kapten itu muncul lebih awal karena ia sudah menemukan orang yang akan menjadi senjata rahasia di timnya. Yang ia maksud ialah Aji, karena menurut si kapten, Aji akan memungkinkan bisa membawa timnya minimal masuk 8 besar, bahkan bisa memungkinkan juara juga. Di hari berikutnya, masih di tempat latihan yang sama, seorang pemain terkenal baru saja kembali. Orang itu bernama Xiaolan. Teh Lily yang memperkenalkannya pada Aji kalau Xiaolan itu baru saja pulih dari cederanya. Xiaolan yang pernah diberitahu Teh Lily kalau Aji sangat berbakat dalam menembakkan bola dari jauh. Tetapi menurut Xiaolan, yang paling penting apa yang dipelajari dari latihan. Karena Aji kurangnya latihan dasar.
Paman Li yang kesal karena Xiaolan yang berkata seperti itu kepada Aji. Xiaolan pun tak hanya sekedar bacot, langsung menunjukkan skill dangnya. Tibalah masa di mana tim bola basket universitas pertama bertanding. Ketika itu Aji yang masih pemain baru berada di kursi cadangan. Sementara saat itu kedudukan skor dimenangkan timnya. Paman Li yang kesal ingin Aji segera bermain karena tak tega melihat Aji yang menunggu lama hanya sekedar menjadi pemain cadangan saja. Melihat si kapten yang tengah istirahat, Paman Li menghampirinya. Ketika itu waktu yang hanya tersisa 5 menit, Paman Li yang mengingatkan si kapten jika dia tidak membiarkan Aji bermain, Paman Li akan mengancamnya dengan menelpon polisi. Kapten tanpa berpikir panjang langsung memasukkan Aji untuk bermain. Aji pun ditarik masuk ke lapangan. Namun lucu dan saking sopannya, Aji sampai bersalam-salaman dengan musuh. Aji yang grogi ketika bermain karena masih baru, lalu membuat sedikit kesalahan. Namun Aji berhasil mengembalikan keadaan dengan menggunakan skill andalannya. Ialah menembakkan bola dari jarak jauh ke dalam ring lawan hingga masuk. Sehingga membuat Paman Li dan teman-teman satu tim sangat senang. Pertandingan itu pun dimenangkan oleh timnya. Sejak saat itu hari-hari Aji dimulai dengan giat berlatih. Bahkan giat juga berjuang untuk mendapatkan cintanya Teh Lili. Saat itu Aji yang sudah lama berlatih, tetapi ada satu skill yang belum pernah Aji latih, ialah skill slam dunk. Malam harinya Aji mencoba melakukan teknik tersebut. Menurutnya itu tidaklah sulit karena Aji bisa menggunakan jurus kungfu meringankan tubuh. Alhasil Aji pun mencoba mengkombo kedua teknik tersebut dan inilah yang terjadi. Aji pun gagal melakukannya.